Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi azza wa jal wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya kepada kita semua. Hingga sampai saat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita semua untuk berjumpa kembali dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang sangat istimewa, bulan suci Ramadan. Tidak semua orang kemudian diberikan izin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa di antara sahabat-sahabat kita, sanak kerabat kita, teman-teman kita yang mungkin sudah mendahului kita, pada tahun ini Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan mereka kembali untuk berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Sehingga sudah semestinya bagi kita semua untuk mensyukuri anugerah ini. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang senantiasa meniti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Para hadirin jamaah salat Isya dan yang akan dilanjutkan dengan salat tarawih dan witir, rahimani wa rahimakumullah. Apa ada orang yang gagal di bulan Ramadan? Ada. Sebagaimana ada orang-orang yang sukses menjalani bulan Ramadan, demikian juga akan ada orang-orang yang gagal menjalani bulan suci Ramadan. Orang-orang yang sukses menaati aturan Allah subhanahu wa ta'ala selama menjalani bulan suci Ramadan, mengikuti petunjuk-petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalani bulan suci Ramadan, mengoptimalkan waktu-waktu mereka untuk mengisinya dengan nilai-nilai positif, nilai-nilai kebaikan. Demikian juga sebaliknya, ada orang-orang yang gagal menjalani bulan suci Ramadan ini. Mereka tidak kemudian patuh dan tunduk kepada aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah. Ramadan ini layaknya madrasah, Bapak Ibu. Madrasah itu kan ada aturannya. Masuknya jam sekian, istirahatnya jam sekian, pulangnya jam sekian, ada ujiannya, ada ujian akhirnya. Kan seperti itu madrasah. Sekolah kan seperti itu. Orang-orang yang sukses yang bisa menjalani dan taat dengan aturan-aturan tersebut. Dan orang-orang yang gagal, orang-orang yang tidak bisa taat dengan aturan-aturan madrasah tersebut. Demikian juga dengan bulan Ramadan ini. Ada aturan mainnya. Tidak kemudian semau kita bertindak sesuai dengan selera kita. Tidak. Kalau ingin mencapai tujuan la'allakum tattaqun,
maka ikutilah aturan Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalani bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang berbahagia, ada indikasi-indikasi seseorang itu bisa dikatakan gagal di dalam menjalani bulan suci Ramadan. Ya, memang gagal dan sukses itu adalah hak mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Nilai dari puasa kita, ibadah kita, ketaatan kita selama bulan suci Ramadan memang milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bisa kemudian menilainya, ini benar, ini salah. Akan tapi setidaknya kita memiliki parameter. Ada indikasi-indikasi tertentu yang bisa kita jadikan sebagai parameter bahwa hamba ini gagal di dalam menjalani bulan Ramadan. Di antara indikasi itu, yang paling penting yang harus kita perhatikan selama kita menjalani bulan suci Ramadan. Apabila seorang hamba berpuasa dan dia tidak lagi bisa menjaga, mengontrol dan mengendalikan lisannya. Berpuasa, ya berpuasa, akan tetapi puasa itu tidak bisa mengendalikannya untuk kemudian mengatakan hal-hal yang tidak mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terkait hal ini Nabi SAW sudah memberikan peringatan. Dalam hadis beliau riwayat Bukhari Muslim, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan kata dusta, perbuatan dusta, ini yang paling minim. Ada yang lebih besar dari dusta? Ada. Mengadu domba, mengucapkan kata-kata yang tidak mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata kotor, menggibah, ini semuanya masuk ke situ. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang masih terus-menerus melakukan itu meskipun dia berpuasa, Allah tidak butuh dengan puasanya. Allah tidak butuh dia berupaya menahan lapar dan dahaganya. Bayangkan, berpuasa sah, mungkin secara fikih sah puasanya. Akan tetapi nilainya mana? Kan itu yang kita cari. Kita kalau ujian, ada seorang murid misalnya yang menyontek, pengawas membiarkan saja. Sudah dibiarkan. Akhirnya ketika selesai waktu ujian, dikumpulkan lembar jawabannya, ternyata dia tidak memiliki nilai sama sekali. Meskipun dia sudah berusaha untuk mencatat, menulis isi yang ada di lembar jawaban tersebut. Demikian juga, kita sudah capek nih. Dari mulai terbit fajar shadiq sampai dengan terbenamnya matahari, menahan dahaga kita, lapar kita, syahwat kita. Akan tetapi kalau lisan kita masih terus melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah nol nilai puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan itu yang sebenarnya kita cari, nilainya. Karena itulah yang bisa mengantarkan kita kepada predikat takwa, yang merupakan di antara tujuan utama diwajibkannya puasa di bulan suci Ramadan. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka sudah semestinya hal ini menjadi perhatian kita semua selaku umat Islam yang menjalankan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan. Ini diantara indikasi yang paling kuat, karena ada ada hadisnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara umum, orang-orang yang gagal di dalam menjalani bulan Ramadan adalah orang-orang yang tidak kemudian menjadikan Ramadan itu sebagai wahana dia, sarana dia untuk memperbaiki dirinya. Kalau di bulan Ramadan saja tidak bisa menjadi orang yang baik, bagaimana lagi dengan bulan-bulan selain Ramadan? Allah sudah memberikan bantuannya kepada kita. Dibuka pintu-pintu langit. Apa artinya? Artinya seorang muslim kalau ingin masuk surga di bulan Ramadan, itulah yang paling gampangnya. Bulan yang penuh berkah.
Tapi kok kalau masih nggak bisa memasukkannya kepada surga, demikian juga setan-setan dibelenggu. Nah, ini kan diantara bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, agar kita bisa benar-benar fokus menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Bagaimana caranya agar kita bisa mengendalikan diri kita, nafsu kita, agar kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang bisa mengurangi atau bahkan menghabiskan nilai ibadah puasa kita. Saya kira cukup sekian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat kepada saya pribadi dan kepada jamaah sekalian. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.